Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Husain. Saya dari HK2 atau Hukum Keluarga 2 semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan di tingkat pertama dan upaya hukum yang dapat ditempuh di PT-UN. Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN atau pemeriksaan di tingkat pertama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa. Pengadilan bersidang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada hari yang telah ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang. Seorang bertindak sebagai hakim ketua sidang dan yang lainnya sebagai hakim anggota sidang. Hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Setiap persidangan terlebih dahulu harus dinyatakan dibuka dan persidangan dilakukan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Sebelum pemeriksaan di persidangan dengan acara biasa, harus terlebih dahulu melewati proses penilaian administratif, rapat permusyawaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan proses pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya, pemanggilan para pihak atau kuasanya di persidangan. Yang pertama, para pihak atau kuasanya haruslah dipanggil secara patut. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang telah ditentukan dalam panggilan yang kedua kalinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Sengketa tata usaha negara yang melibatkan lebih dari seorang penggugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedangkan terhadap pihak yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi. Dalam hal penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya hadir pada persidangan pada hari yang telah ditentukan, maka proses beracara dalam persidangan dilakukan melalui tahapan-tahapan. Jawab-menjawab, pembuktian, pengajuan kesimpulan, dan diakhiri dengan putusan pengadilan. Dengan izin ketua pengadilan, para pihak atau kuasanya dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepanitraan dan membuat kutipan seperlunya. Bahkan dengan izin ketua pengadilan, para pihak atau kuasanya dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya dengan biaya sendiri. Tahap jawab-menjawab. Walaupun tergugat telah menerima salinan gugatan penggugat ketika tergugat dipanggil pertama kalinya, pada umumnya proses jawab-menjawab ini dimulai dengan pembacaan gugatan penggugat oleh penggugat atau kuasanya. Jawaban yang diajukan oleh tergugat tersebut dapat berupa alternatif sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi saja, yang dapat berupa eksepsi tentang kewenangan, kompetensi absolut, eksepsi tentang kewenangan, kompetensi relatif, dan eksepsi lain di luar eksepsi. Yang kedua, jawaban dalam pokok perkara dan eksepsi. Yang ketiga, jawaban dalam pokok perkara saja. Tahapan selanjutnya adalah jawaban adalah replik dari penggugat. Artinya, penggugat memberi tanggapan atas jawaban tergugat. Replik ini dilanjutkan dengan duplik dari tergugat. Artinya, tergugat memberikan tanggapan atas replik yang diajukan penggugat. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Demikian pula, tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya, hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat. Kesimpulan, setelah tahap pembuktian, masing-masing pihak diberi kesempatan mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai sengketa TUN antara penggugat dan tergugat.
Pada tahap pengajuan kesimpulan ini, pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara sudah selesai, dan selanjutnya majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dikabulkan atas permohonan penggugat yang dituangkan dalam gugatannya. Permohonan itu didasarkan pada adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak, yang harus dapat disimpulkan dari permohonannya. Terhadap permohonan penggugat agar pemeriksaan sengketa dipercepat, maka Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan tersebut mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau tidak dikabulkannya permohonan itu. Terhadap penetapan Ketua Pengadilan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal dan tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Upaya hukum yang dapat ditempuh di PT UN. Yang pertama, perlawanan. Perlawanan atau verzet merupakan hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan atau prosedur dismisal. Perlawanan diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismisal pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang PT UN. Tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah 14 hari sejak penetapan tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. Yang kedua, banding. Pengaturan mengenai upaya hukum banding diatur dalam pasal 122 sampai dengan pasal 130 Undang-Undang PT UN. Pasal 122 Undang-Undang PT UN menyebutkan bahwa terhadap keputusan PT UN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT UN. Selanjutnya, pasal 123 Undang-Undang PT UN menyebutkan bahwa pemeriksaan banding dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. Yang ketiga, kasasi. Terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Permohonan upaya kasasi dapat diajukan dalam hal permohonan upaya kasasi hanya dapat diajukan satu kali. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan jika terhadap perkaranya pemohon telah menggunakan upaya hukum banding. Pihak yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang berperkara atau wakilnya. Selanjutnya, perlawanan pihak ketiga. Syarat untuk dapat melakukan gugatan perlawanan adalah pihak ketiga yang bersangkutan belum pernah melakukan intervensi baik atas prakarsa sendiri ataupun atas prakarsa hakim. Pihak ketiga yang bersangkutan mempunyai suatu kepentingan. Kepentingan di mana didasarkan adanya kekhawatiran bahwa kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Gugatan perlawanan harus diajukan kepada pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama. Gugatan perlawanan harus diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan. Yang terakhir atau yang kelima, peninjauan kembali. Apabila keputusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara yang diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.